Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat, sejahtera, dan baik-baik saja ya semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Pangestu, NIM 19070161125. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu resiliensi kolektif masyarakat tradisional dan membangun resiliensi individu. Di sini ada table of content. Yang pertama ada resiliensi, lalu aksi kolektif, resiliensi kolektif masyarakat tradisional, dan terakhir membangun resiliensi individu. Baik, pada yang pertama ada resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk merespon secara positif terhadap situasi merugikan yang mereka hadapi, memungkinkan individu untuk mencapai, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan secara fisik atau emosional setelah mendapatkan penyakit, kerugian, atau situasi stres lainnya. Jadi bisa dikatakan ini kan manusia memiliki problematika dalam hidup ya, yang harus ditangani. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia ini harus memiliki ketahanan dalam mengatasi problematika tersebut. Ada istilah yang bernama resiliensi. Nah, resiliensi ini penting karena resiliensi ini merupakan bagaimana cara individu bertahan dalam kondisi apapun. Dan ada istilah juga, resiliensi ini diformulasikan pertama kali oleh Block dengan nama ego resilience, yang artinya sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Nah, di dalam resiliensi ini ada yang namanya resiliensi masyarakat. Dalam suatu komunitas itu kan pasti ada masyarakat. Nah, resiliensi komunitas masyarakat ini dapat dimaknai sebagai kapasitas masyarakat dalam menyerap berbagai tekanan, melawan berbagai situasi yang sulit dengan beradaptasi atau penyesuaian diri, sehingga masyarakat mampu bertahan dari tantangan yang baru ataupun tantangan sosial yang ada. Pada resiliensi masyarakat, yang paling ditekankan atau bisa dikatakan tonggak dari resiliensi masyarakat adalah fungsi sosialnya. Bagaimana antara individu yang satu dengan individu yang lain ini dapat berinteraksi dengan baik. Jadi dalam mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang baru, fungsi sosial ini lebih dikedepankan sebagai resiliensi atau bisa dikatakan unsur utama dalam resiliensi masyarakat. Nah, di sini ada resiliensi komunitas perspektif dari Maguire dan Chadwick tahun 2008. Ada tiga perspektif. Yang pertama ini resilience as stability, yaitu kemampuan untuk kembali ke keadaan yang semula, yang diukur dengan tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh komunitas. Jadi misalkan ada suatu keadaan yang menyebabkan dimana keadaan ini bisa dikatakan chaos lah, habis ada bencana alam gitu. Nah, dimana masyarakat ini bisa stabil kembali apabila itu bencana ini bisa ditangani. Saat bisa ditangani dan kenyamanan itu kembali, maka ini perspektif resiliency as stability. Yang kedua adalah resiliency as recovery, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dari perubahan ke keadaan yang semula dengan kurun waktu yang cepat, di mana hal itu diukur dari keberfungsian sistem sosial yang kembali pulih dari perubahan yang ada. Dan yang terakhir ada resiliency as transformation, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan ke keadaan yang lebih baik. Selanjutnya ada aksi kolektif. Aksi kolektif dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana sekumpulan orang melakukan aksi secara bersama-sama. Di sini juga ada, menurut Fadil tahun 2007, aksi kolektif dapat diukur dengan 3 indikator yang terdiri dari yang pertama, ada tingkat aksi kolektif. Jadi bisa dibilang kayak tingkat aksi kolektif ini banyaknya bagaimana tindakan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama yang dinilai dari intensitas ikut serta rumah tangga dalam perencanaan pembangunan desa ataupun intensitas kerjasama dengan orang lain untuk kepentingan umum di desa mereka atau di lingkungan mereka. Yang kedua ada jenis kegiatan kolektif, yakni kegiatan yang dilakukan bersama oleh anggota komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir ada ketersediaan untuk berpartisipasi, yakni mengukur sejauh mana gitu kondisi lingkungan atau bisa dikatakan semangat partisipasi secara umum di dalam suatu komunitas masyarakat itu. Bagaimana mereka mendukung kesediaan anggota rumah tangga untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa
serta menciptakan ketentraman di dalam komunitas dan lingkungan mereka. Lalu yang selanjutnya ada resiliensi kolektif masyarakat. Tadi udah ada ya pengertian resiliensi sama kolektif. Resiliensi itu bertahan dari berbagai kondisi, kolektif itu aksi atau tindakan dalam resiliensi tersebut gitu loh. Nah, masyarakat tradisional ini bisa dibilang merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi sikap, norma, nilai yang terkandung pada budaya mereka, serta memegang teguh prinsip-prinsip yang diturunkan secara turun-temurun. Resiliensi kolektif masyarakat tradisional bisa dibilang adalah penyesuaian diri masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan baik dari internal maupun eksternal dengan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, serta prinsip dari budaya yang ada dalam lingkungan mereka. Lalu selanjutnya ada membangun resiliensi individu. Resiliensi masyarakat terbentuk dari sekumpulan individu yang bersama-sama menghadapi situasi yang sulit. Oleh karenanya, penting untuk membangun resiliensi pada setiap individu. Memperkuat resiliensi masyarakat tradisional selalu berfokus pada kehidupan anak-anak, keluarga, dan tradisi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang masih terikat dengan sistem natural lingkungan alam tempat mereka hidup. Jadi bisa dibilang bagaimana keluarga itu mendidik anak mereka sesuai dengan nilai-nilai, norma dan prinsip dan budaya yang ada di sekitar lingkungan mereka. Jadi keluarga ini memiliki tonggak yang paling penting dalam membangun resiliensi individu gitu. Apabila resiliensi ini tidak diajarkan oleh keluarga mereka, maka kemungkinan mereka tidak memiliki resiliensi mengenai resiliensi tradisional masyarakat. Jadi nanti bisa dikatakan kayak blank gitulah katakanlah. Dalam proses membangun kesadaran resiliensi ini tidak mudah ya. Jadi bisa dibilang untuk membangun resiliensi individu ini harus adanya pengorbanan dengan melakukan proses pendidikan formal dan pendidikan budaya. Prinsip kurikulum pendidikan multikultural dalam rangka menguatkan identitas etnik menurut National Council for the Social Studies dalam Banks 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, keragaman etnik dan budaya harus diperkenalkan dan dihargai oleh setiap individu. Yang kedua, keragaman etnik dan budaya harus ditunjukkan untuk menguatkan, melekatkan, dan meningkatkan daya tahan atau resiliensi masyarakat. Lalu yang ketiga, ada kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan, utamanya akses pendidikan dan akses ekonomi harus diberikan untuk seluruh golongan dan kelompok etnis. Dan yang terakhir, ada pengenalan identik etnik dan budaya harus ditunjukkan sebagai pilihan merdeka setiap individu dalam suasana yang demokratis. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.